Teknolovers, sosok Abu Azrael yang memiliki nama asli Ayub Fali Hasan Al-Rubai telah menjelma menjadi salah satu figur paling dikenal sekaligus paling ditakuti dalam dinamika militer modern di Timur Tengah. Namanya tidak hanya beredar di kalangan milisi atau kelompok bersenjata, tetapi juga meluas hingga ke media internasional dan ruang digital. Ia adalah seorang komandan milisi Irak yang mendapat julukan Angel of Death, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Malaikat Maut, sebuah gelar yang dengan sendirinya membawa aura ketakutan dan misteri. Julukan itu bukan sekedar nama bagi sebagian pihak, terutama lawan-lawannya. Sebutan tersebut mencerminkan reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di medan tempur. Bahkan, dalam sejumlah narasi yang berkembang, Abu Azrael disebut-sebut sebagai sosok yang begitu ditakuti, hingga namanya konon dikenal oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Entah sejauh mana klaim ini dapat diverifikasi, yang jelas citra tersebut telah melekat kuat dalam persepsi publik. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, Abu Azrael dilaporkan tiba di Teheran, Iran, dalam sebuah momen yang sensitif, yakni ketika pasukan Amerika Serikat dan Israel disebut melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kedatangannya tidak berlangsung diam-diam, ia hadir bersama sejumlah anggota militernya yang dikenal loyal, seolah menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol kekuatan yang lebih besar. Selama berada di Teheran, ia sempat terekam kamera saat berbincang santai dengan warga setempat. Cuplikan video tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial, dengan cepat menarik perhatian publik. Dalam rekaman itu, Abu Azrael tampak tidak seperti sosok yang selama ini digambarkan di medan perang. Ia terlihat lebih santai, berbicara dengan warga biasa, bahkan menunjukkan gestur yang relatif hangat. Namun, justru disitulah letak daya tariknya, kontras antara citra brutal di medan tempur dengan sikap tenang dalam interaksi sosial. Secara fisik, Abu Azrael memiliki penampilan yang mudah dikenal. Kepala pelontos, janggut lebat yang mencolok, serta ekspresi wajah yang seringkali dihiasi senyum tipis. Senyum ini bagi banyak orang terasa kontras dengan reputasinya yang keras dan penuh kekerasan. Di tangannya seringkali terlihat senjata-senjata yang tidak biasa untuk peperangan modern, kapak besar, pedang, atau alat lain yang identik dengan pertempuran zaman lampau. Kombinasi inilah yang membuat ia begitu ikonik. Tidak mengherankan jika kemudian ia berkembang menjadi simbol perlawanan yang kuat, terutama di kalangan sebagian warga Irak dan Iran. Bagi para pendukungnya, Abu Azrael bukan sekedar petempur, tetapi juga representasi dari keberanian, keteguhan, dan semangat melawan musuh yang dianggap lebih besar. Nama Abu Azrael mulai dikenal luas sejak invasi Irak pada tahun 2003. Pada masa itu, ia tercatat sebagai bagian dari Tentara Mahdi, sebuah kelompok milisi yang berperan aktif dalam perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat. Dari sanalah reputasinya perlahan mulai terbentuk. Ia bukan hanya hadir di medan perang, tetapi juga aktif dalam berbagai operasi yang kemudian menjadi bagian dari narasi konflik yang lebih luas. Dalam berbagai cerita yang beredar, Abu Azrael disebut telah menghabisi lebih dari 1.500 anggota ISIS. Angka ini tentu saja sulit untuk diverifikasi secara independen, tetapi tetap menjadi bagian dari citra yang terus dibangun di sekeliling namanya. Terlepas dari kebenaran angka tersebut, yang jelas adalah bahwa ia berhasil menciptakan persepsi sebagai sosok yang sangat mematikan di medan tempur. Namun, melihat Abu Azrael hanya sebagai petempur mungkin terlalu menyederhanakan perannya. Dalam banyak analisis, ia juga dipandang sebagai instrumen propaganda yang sangat efektif. Kehadirannya di media sosial bukanlah kebetulan. Foto-foto dirinya yang berpose dengan senjata besar, ekspresi percaya diri, dan latar belakang reruntuhan perang, semuanya seolah dirancang untuk menciptakan dampak psikologis yang kuat. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga untuk menghancurkan mental lawan sebelum pertempuran benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, Abu Azrael tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi juga dengan citra yang menjadi wajah dari strategi perang modern yang memadukan kekerasan fisik dengan dominasi psikologis. Salah satu elemen yang memperkuat citra tersebut adalah jargon yang kerap ia gunakan, yaitu "aku menghancurkanmu sampai menjadi debu".
Kalimat ini tidak hanya berfungsi sebagai ancaman, tetapi juga sebagai simbol dari persona yang ia bangun. Bagi lawan, ini adalah pesan intimidasi. Bagi pendukung, ini adalah bentuk ketegasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi Abu Azrail juga berkaitan erat dengan dukungan politik dan militer dari Iran. Ia diketahui merupakan bagian inti dari milisi, kata Imam Ali, sebuah kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan Teheran. Keterkaitan ini membuat posisinya semakin kompleks, karena ia tidak hanya beroperasi sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Beberapa laporan intelijen bahkan mengindikasikan bahwa akun-akun media sosial yang selama ini mempopulerkan dirinya memiliki hubungan dengan pengawal revolusi Iran atau IRGC, khususnya unit elit mereka, pasukan Quds. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa citra Abu Azrail mungkin tidak sepenuhnya terbentuk secara organik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi komunikasi yang lebih terstruktur. Sebuah laporan analisis konflik Timur Tengah pernah menyoroti fenomena ini dengan cukup jelas. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kisah Abu Azrail memberikan gambaran penting tentang bagaimana mesin propaganda Iran bekerja. Kehadiran figur seperti dirinya di garis depan dianggap mampu membangkitkan kembali semangat emosional di kalangan milisi Syiah di kawasan tersebut. Jejak tempur Falih al-Rubai yang tidak terbatas pada Irak. Pengalamannya meluas hingga ke Suriah, di mana ia terlihat dalam pertempuran di sektor Damaskus. Di sana ia diketahui bertempur untuk membela pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dari serangan kelompok pemberontak. Keterlibatan lintas negara ini semakin memperkuat citranya sebagai milisi berpengalaman dengan rekam jejak yang panjang. Malaikat Maut yang juga seorang ayah. Di balik sebuah citra keras tersebut, Abu Azrail mengklaim bahwa dirinya memiliki sisi lain yang jauh lebih sederhana. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut dirinya sebagai seorang ayah dari 5 anak yang menjalani kehidupan yang tenang saat berada di rumah. Dalam wawancara, ia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang bersahaja, jauh dari hiruk-pikuk perang. Ia mengaku menikmati peran sebagai kepala keluarga, menjalani rutinitas sehari-hari seperti orang biasa, dan meninggalkan persona malaikat maut ketika tidak berada di medan tempur. Kontras ini menjadi salah satu aspek paling menarik dari dirinya. Di satu sisi, ia adalah simbol kekerasan dan ketakutan. Di sisi lain, ia mencoba menampilkan dirinya sebagai sosok manusia biasa yang memiliki kehidupan pribadi yang hangat. Namun, tidak semua pihak menerima narasi ini tanpa keraguan. Banyak pengamat militer yang mempertanyakan sejauh mana citra yang dibangun oleh Abu Azrail benar-benar mencerminkan realitas. Ada sejumlah poin yang kerap menjadi bahan perdebatan. Pertama, ada soal keaslian data. Klaim mengenai jumlah korban yang ia bunuh sulit diverifikasi oleh lembaga internasional. Tanpa data yang dapat diuji secara independen, angka-angka tersebut tetap berada dalam wilayah abu-abu. Kedua adalah kemungkinan bahwa citra malaikat maut hanyalah bagian dari strategi branding dalam perang modern. Persepsi politik menjadi senjata yang tidak kalah penting dibandingkan senjata fisik. Dengan membangun citra yang menakutkan, seorang figur dapat mempengaruhi jalannya konflik tanpa harus selalu terlibat langsung. Ketiga adalah dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Kehadiran milisi seperti Abu Azrail bagi sebagian pihak justru berpotensi memperburuk ketegangan sektarian, terutama di wilayah yang sudah rapuh seperti Irak Utara. Fakta ikonik di medan perang. Bagi para pendukungnya, ada beberapa hal yang membuat Abu Azrail tetap dianggap sebagai legenda hidup. Yang pertama adalah penggunaan senjata tradisional. Di era perang modern yang didominasi oleh teknologi canggih, kehadiran kapak dan pedang besar menciptakan kesan yang sangat berbeda. Ini bukan hanya soal fungsi, tetapi juga simbol. Senjata tersebut menjadi alat intimidasi yang efektif. Yang kedua adalah kemampuannya memanfaatkan media sosial. Ia termasuk salah satu milisi yang secara aktif menggunakan Facebook untuk membangun citra dirinya. Dalam banyak hal, ini menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang digital. Yang ketiga adalah karismanya di tengah kehancuran. Kemampuannya untuk tetap tersenyum di tengah reruntuhan perang memberikan kesan kuat bagi para pendukungnya. Bagi mereka, itu adalah simbol keteguhan dan harapan. Pada akhirnya, Abu Azrail tetap menjadi sosok yang sulit didefinisikan secara
secara sederhana. Ia berada di antara dua dunia, antara mitos dan realitas, antara simbol dan individu, antara propaganda dan pengalaman nyata. Dan hingga kini, pertanyaan itu masih menggantung di udara. Apakah ia benar-benar seorang malaikat maut? Atau hanya sebuah figur yang dimainkan dalam permainan besar propaganda geopolitik di Timur Tengah? Jawabannya mungkin tergantung dari siapa yang menceritakan kisahnya.